Hai. Apa kabar semuanya? Ini hari apa ya? Minggu. Hari Minggu. Jadi kita bilang apa? Selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk di dalam ibadah sekolah Minggu dengan Kak Feby dan Goi. Kayaknya udah lama ya kita nggak ibadah di gereja ya. Berapa lama udah? Kira-kira berapa bulan ya? Kita mulainya tuh dari Maret sampai ke Oktober, berarti sudah 7 bulan. 7 bulan. Dan sekarang juga Oktober udah hampir habis ya. Iya. Jadi udah hampir 8. Udah lama ya. Nah, karena kangen, ayo kita semangat ya dalam beribadah ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Dan sekarang kami kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Beracaralah dalam ibadah ini Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita bersyukur ya, ada YouTube, ada Zoom, ada apa lagi ya? Masih ada 2 aplikasi lagi untuk belajar, yaitu adalah Google Classroom dan WA. WA ya, jadi mungkin teman-teman ada yang pakai WA Group ya untuk belajar di sekolah. Kita bersyukur karena ada teknologi ini. Jadi meskipun pandemi dan kita harus tinggal di rumah, tapi kita tetap masih bisa ibadah online, masih bisa tetap belajar jarak jauh gitu ya. Nah, tapi setelah 7 dan hampir 8 bulan kita di rumah, banyak loh yang sekarang sudah bilang, kapan ya selesai? Kamu merasa begitu nggak? Iya, kangen ke sekolah. Kangen ke sekolah. Ada lagi mungkin? Jalan-jalan? Yaitu adalah jalan-jalan, termasuk gereja juga. Ke gereja juga. Ya, jadi banyak yang sudah bilang, aduh kapan ya selesai? Dan bukan hanya anak-anak aja yang bilang kapan ya pandemi selesai, orang dewasa juga, karena juga mungkin mereka kan mau pergi ke kantor lagi gitu ya, mau bekerja lagi. Jadi banyak orang yang merasa, oh kok ini ya lama ya gitu. Tapi ada satu lagu yang mengingatkan kita untuk tidak kehilangan sukacita. Ini sebenarnya lagu yang sudah agak lama, tapi lagunya sangat mudah dan kami yakin adik-adik pasti bisa. Oke, lagunya gini. Jangan dulu ya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Gimana? Gampang. Gampang ya, bisa Ayo, diikuti ya. nyanyi. Oke, sama-sama yang pelan dulu ya. Nanti baru habis itu kita pakai lagunya. Siap? Oke, 1, 2, 3. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Oke, siap pakai lagu?
Rafa nyalain ya lagunya. Siap? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Gimana, sudah bisa lagunya? Kita nyanyikan satu kali lagi, lebih semangat. Jangan lupa gerakannya ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diejek dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Amin. Adik-adik, jangan sampai kita kehilangan sukacita ya, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang adik-adik pasti tahu, dan kali ini akan dibawakan oleh teman kita. Adik-adik pasti kenal. Kita nyanyi sama-sama ya. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to hit me alone, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti kebaktian sekolah Minggu walaupun secara online. Semoga kalian di rumah bersama dengan papa dan mama, adik kakak selalu di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Nah, kisah Gideon ini nanti kalian baca di dalam Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Memang cukup panjang ayatnya, tetapi tidak apa-apa. Nanti kalian akan baca bersama-sama dengan papa dan mama di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari anak-anak kita berdoa, tangannya dilipat dan matanya juga ditutup. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai hidup kami sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan baik.
Pagi ini kami telah bangun kembali, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong agar setiap kami dapat mendengar, dapat menyimak firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gideon adalah anak Yoas dari suku Manasye. Pekerjaannya sebagai petani. Nama Gideon mempunyai arti yaitu pahlawan perkasa atau pahlawan gagah berani. Tetapi Gideon ini mempunyai sifat seorang yang pemalu. Lalu bagaimana panggilan Tuhan atas diri Gideon ini sehingga ia menjadi pemimpin bangsa Israel? Jadi, pada waktu itu bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka kembali berpaling dari Tuhan dan ini bukan yang pertama kali mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi sudah berkali-kali. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Mereka menghancurkan segala milik orang Israel. Mereka juga membuat bangsa Israel begitu sengsara dan menderita. Orang Israel sangat takut kepada orang Midian. Makanya mereka mencari tempat-tempat untuk berlindung. Mereka pergi ke pegunungan, mereka pergi ke gua-gua dan juga kubu-kubu. Karena penderitaan yang mereka alami begitu lama, akhirnya berserulah bangsa Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan mengutus seorang nabi kepada mereka. Maka datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas. Sementara Gideon anaknya pada waktu itu sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi tangan-tangan orang Midian. Malaikat itu datang kepada Gideon dan dia berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Tuhan melalui malaikatnya menyampaikan salam kepada Gideon. Dia memanggilnya pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon hanyalah seorang petani. Tetapi bagi Allah, Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Gideon adalah seorang yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Ia taat dan mau melaksanakan perintah Tuhan. Walau sebelumnya Gideon berusaha untuk menghindar, bahkan juga timbul beberapa pertanyaan yang ia sampaikan pada waktu itu. Di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14, itu merupakan tanggapan atau respon Gideon kepada Tuhan. Gideon mempertanyakan pada waktu itu tentang penyertaan Tuhan kepada mereka. Tetapi sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak menyertai bangsa Israel, tetapi merekalah yang menjauh, bahkan juga menyimpang dari Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan Gideon untuk bergerak maju, meyakinkan Gideon bahwa dialah yang akan membawa dan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Waktu itu Gideon sedang mengirik gandum dikatakan, sambil bersembunyi dari orang Midian. Tetapi pada waktu itu Gideon masih ragu dengan perintah malaikat itu. Makanya Gideon minta tanda dari Tuhan. Gideon ingin tahu bahwa Tuhanlah yang mengutusnya. Nah, setelah melihat bagaimana Tuhan datang kepada Gideon, setelah orang Israel berseru kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan memberitahukan kepada Gideon bahwa dialah yang akan membebaskan orang Israel. Apa yang terjadi selanjutnya? Musuh-musuh orang Israel, yaitu orang Midian dan juga orang Amalek, berkumpul di satu tempat. Pada waktu itu, Tuhan menyuruh Gideon supaya bangsa Israel menggabungkan diri dan mengikuti Gideon. Setelah orang Israel berkumpul dan mereka menghadapi kenyataan bahwa
yang akan mereka hadapi adalah pasukan tentara yang sangat besar. Setelah melalui tahap seleksi dilakukan oleh Tuhan, maka 300 orang pasukan Israel mengalahkan bangsa Midian dan juga orang Amalek. Gideon pada waktu itu dia semakin yakin dan dia semakin percaya kepada Tuhan. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Gideon sekalipun hanya seorang petani dan tidak terkenal, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menolong Gideon. Ia diberkati dan Gideon hidup dengan tenang dan dia juga berumur panjang. Gideon tidak perlu lagi menyembunyikan gandum dari musuh. Ia hidup dalam damai bersama dengan keluarganya. Ketika manusia menyimpang dari Tuhan, penindasan, kesulitan, penderitaan, bahkan bencana bisa akan mereka alami. Tetapi walaupun mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan selalu siap untuk mengampuni, bahkan membebaskan mereka kalau mereka mau kembali datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita juga, maka Tuhan pun bersedia menolong kita untuk melakukannya. Asalkan kita mau sungguh-sungguh taat dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Gideon pada hari ini. Salah satunya adalah tentang ketaatan Gideon kepada Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita juga mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita mau taat kepada orang tua kita, kepada guru-guru, bahkan juga kita mau sungguh-sungguh berdoa, membaca Alkitab, membantu papa dan mama kita di rumah. Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita akan menutup akan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Walaupun dia mempunyai latar belakang yang sangat sederhana, tetapi Tuhan mau memakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari penindasan bangsa Midian. Tolong setiap kami juga untuk mau taat kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin membantu akan orang tua kami di rumah. Berkati hidup kami, berkati juga setiap papa dan mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Deborah tentang apa? Gideon. Oke, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita akan segera menutup kebaktian ini. Tapi jangan lupa cek grup WA, itu biasanya ada tugas. Dan itu bisa diserahkan tugasnya nanti setelah selesai dikerjakan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa ya. Oke, kita akan menutup kebaktian. Kak Feby akan minta Goyi untuk membawakan doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Semua ambil sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar tentang Gideon. Biarlah kami menjadi anak yang berani dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dah, selamat hari Minggu.